Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, kelas 1B ya, FAI Unis Tangerang. Mudah-mudahan semuanya sehat, kabarnya baik semuanya ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis maudhu atau para ulama hadis menyebutkan hadis palsu ya. Nah, dalam mata kuliah ini, dalam pembahasan ini kita akan membahas pengertian hadis maudhu, kemudian bagaimana cara mengetahui itu hadis maudhu, lalu ada ciri-ciri hadis maudhu serta ancaman bagi orang-orang yang memalsukan hadis ya. Pertama kita masuk ke pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu secara bahasa adalah wadda'a fulan hadhil qissah, mengada-ngada ya. Jadi seorang yang mengada-ngada atau seorang yang membuat kisah, seorang yang membuat hadis palsu. Secara bahasa juga disebutkan merupakan isim maf'ul dari kata wadda'a asy-syai'a yang berarti menurunkannya. Secara bahasa hadis maudhu adalah yang mengada-ngada. Kemudian secara istilah hadis maudhu adalah huwa al-kadzibu al-mukhtalif al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis maudhu adalah hadis dusta, hadis bohong ya, yang dicipta, yang dibuat serta kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ini hadis dari Rasul, dinisbatkan ini adalah ucapan Nabi. Ini adalah sabda Nabi, padahal itu bukan sabda Nabi. Jadi dinisbatkan kepada Nabi, padahal itu bukan ucapan Rasulullah. Seakan-akan itu ucapan Rasul. Ya. Jadi itu yang disebut dengan hadis maudhu atau hadis palsu lah gitu ya. Selanjutnya, ancaman pemalsu hadis. Kalau kita tahu hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatannya, ucapannya, ketetapannya, ya sifat-sifat Nabi itu merupakan hadis. Nah, sedangkan hadis palsu ini dia mengaku bahwa Rasulullah sudah menyatakan ini, padahal itu bukan sabda Rasul. Ya, ada ancamannya. Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Jadi ancaman bagi pemalsu hadis adalah dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba begini teman-teman. Masalahnya ada beberapa kita di antara kita yang menganggap itu adalah hadis ya, padahal itu adalah hadis palsu. Kita nggak tahu kalau ternyata itu adalah hadis palsu. Ternyata banyak sekali, apalagi seputar Ramadan. Makanya Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham, ya, beliau itu kemudian membuat suatu buku yang disebut bukunya itu berjudul hadis-hadis palsu atau hadis-hadis bermasalah. Ada juga hadis palsu seputar Ramadan. Itu banyak sekali ditemukan hadis-hadis palsu yang populer di masyarakat. Itu adalah hadis, padahal itu adalah palsu. Artinya Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian. Sebagai contoh misalnya, ya, contoh daripada hadis palsu, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu 'alan niran. Ya, itu populer di masyarakat. Ketika masuk bulan Ramadan, banyak para penceramah menyatakan barang siapa yang bahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam neraka. Itu baru gembiranya doang, ya. Itu sudah masyhur di tengah kita, ya, mengatakan itu hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi. Nah, itu diancam pelakunya masuk ke dalam neraka, gitu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah mengapa penting mendalami hadis maudhu. Kemudian hadis maudhu itu kan bukan hadis. Lalu kenapa disebut dengan istilah hadis gitu ya? Kenapa enggak palsu aja begitu ya? Nah, itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya, awal mula munculnya hadis maudhu. Tentunya kemunculan hadis maudhu tidak langsung hadir begitu saja. Ada sebab musababnya. Di antaranya adalah banyak sekali teman-teman
Cuma di sini saya menjelaskan ada beberapa poin yang menunjukkan awal mula munculnya hadis maudhu. Yang pertama adalah fanatisme golongan, ya. Kemudian yang kedua, usaha untuk mendiskreditkan Islam. Yang ketiga, ada tendensi duniawi berupa popularitas dan usaha menjilat penguasa. Yang keempat selanjutnya adalah propaganda kaum zindik, ya. Kaum zindik itu orang-orang yang luar biasa berdosanya, dan dijelaskan bahwa sekelompok Yahudi datang kepada Rasulullah lalu berkata, siapa yang menyangga arsy-Nya Allah? Beliau menjawab, arsy itu disangga oleh singa dengan taring-taringnya. Kemudian Ali yang turun dari langit itu merupakan keringatnya. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Nah, ini orang-orang zindik menyatakan bahwa Ali itu adalah Rasulullah, ya. Ali itu adalah nabi. Nah, ini orang-orang zindik kemudian melakukan propaganda tersebut padahal itu adalah hadis palsu, ya. Kemudian mengikuti hawa nafsu dan penghidupan dunia. Iya, banyak orang yang karena nafsunya akhirnya dia membuat hadis palsu. Sebenarnya gampang sekali membuat hadis palsu. Misalnya ada orang sembarangan, ya, tidak membuang sampah daripada tempatnya. Kemudian di kosan kamu misalnya banyak teman-teman yang tidak mencuci piring, selesai makan, selesai minum, kemudian dibikinlah hadis begitu, ya. Barang siapa yang tidak mencuci piring maka akan masuk neraka. Nah, itu kan seakan-akan itu hadis padahal itu bukan hadis. Nah, itu termasuk daripada pemalsuan hadis, ya. Itu contoh. Kemudian contoh lagi, mengikuti hawa nafsu dan penghidupan dunia. Ada muncul lagi di tengah masyarakat, ya. Barang siapa yang berziarah Wali Songo, ya, barang siapa yang berziarah Wali Songo, maka dia akan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Nah, itu dia katakan hadis, padahal itu bukan hadis. Ternyata itu ada oknum-oknum, ya, barangkali oknum ustadz yang punya travel bus, ya. Kemudian supaya busnya laku untuk ziarah, ya, kemudian dia menyampaikan hadis palsu tersebut. Nah, itu untuk hawa nafsu dan juga penghidupan dunia. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin terpolarisasi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mendukung Syiah, ya, kemudian disebut ada yang mendukung Ali, ya, kemudian disebut Syiah. Kemudian mendukung Muawiyah. Lalu ada Khawarij. Ini terjadinya 3 kelompok besar dalam Islam ketika sudah terjadinya perang Siffin. Nah, teman-teman akan tahu itu perang Siffin nanti pada mata kuliah sejarah peradaban Islam, ya. Kemudian selanjutnya ada orang yang netral, yaitu Murji'ah. Jadi dengan adanya popularisasi dalam kaum muslimin atau kelompok yang ada pada kaum muslimin, ini juga menimbulkan munculnya hadis-hadis palsu, ya, atas nama golongan, atas nama kelompoknya. Kemudian dengan mudahnya mengkafir-kafirkan kelompok orang lain, seakan-akan itu adalah hadis Nabi, padahal itu dibuat-buat, ya. Selanjutnya, teman-teman, cara mendeteksi hadis palsu. Untuk mendeteksi hadis ini palsu atau hadis ini sahih, ya, apakah ini hadis dhaif? Ya, kalau hadis dhaif masih masih bisa kita jadikan sebagai fadhailul a'mal, walaupun secara hukum untuk sumber hukum dia tidak bisa dijadikan hujjah, dalil hukum, ya. Tetapi yang lebih parah adalah hadis palsu. Kalau hadis dhaif masih bisa disandarkan kepada Rasulullah, barangkali ada sanadnya yang tidak adil, tidak dobit, ya, masih kemudian menjadi hadis dhaif, ya. Berbeda dengan hadis palsu, teman-teman. Kalau hadis palsu tuh dia mengatasnamakan Rasul, paham nggak? Jadi dia itu seakan-akan mengatakan ini loh kata Rasul, padahal Rasul tidak pernah menyatakan seperti itu, ya. Bagaimana cara mendeteksinya? 1, pengakuan dari orang yang memalsukan hadis. Beberapa kitab-kitab hadis banyak juga yang menyatakan saya palsukan hadis, gitu, ya. Kemudian yang kedua, pernyataan yang diposisikan sama dengan pengakuan. Yang ketiga, cara mendeteksi hadis palsu adalah adanya indikasi perawi yang menunjukkan akan kepalsuannya. Dan yang keempat, adanya indikasi pada isi hadis, ya, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan indera, berlawanan dengan ketetapan agama, atau susunan lafaz lemah dan kacau. Jadi gampang sekali mendeteksi hadis palsu tuh bisa dari tidak
sesuai dengan ketetapan Allah, misalnya bertentangan dengan Al-Quran, ya. Nanti kita akan bahas di slide yang akan datang. Jadi cara mendeteksi hadis palsu, ada yang secara langsung si perawinya menyatakan ini hadis palsu, ada juga yang kemudian kita nalar, kita cerna, kok ini hadisnya bertentangan dengan akal, dengan sunnah. Nah, itu nanti bisa jadi itu adalah hadis palsu. Kemudian ciri-ciri hadis palsu, teman-teman. Hadis palsu itu nanti kita akan mendeteksinya dari dua. Ada yang dari sanad, ada yang dari matan, ya. Kalau dari sanad apa? Masih ingat ya, sanad itu kan adalah mata rantai menuju kepada matan, ya. Sanad itu yang dari Abu Hurairah, kemudian dari Ali, ya, dari Aisyah. Nah, itu adalah sanad, ya. Nah, ciri hadis palsu dilihat dari sanadnya, ya, pengakuan pendusta sendiri atau dari sanadnya terdapat orang-orang yang berdusta, al-kadzab, orang-orang yang bohong. Nah, orang-orang yang bohong ini, tukang bohong ini, dia bisa masuk ke dalam kategori hadis palsu dari sanad, ya. Kemudian bisa dilihat hadis palsu dari matan. Matan itu adalah isi daripada hadis itu sendiri, ya. Nah, kejanggalan redaksi, kekacauan makna, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma, bertentangan dengan realitas sejarah. Nah, ini ciri-ciri hadis palsu dari matan. Janggallah dengan Al-Quran, janggal juga dengan ijma, janggal juga dengan maknanya, bahkan janggal juga dengan sejarahnya. Nah, itu bisa kita deteksi. Secara terperinci, secara lebih detailnya lagi, pada slide yang akan datang, akan dibahas ciri-ciri daripada hadis palsu. Selanjutnya, teman-teman, nih dari segi matan. Jadi bisa dideteksi bahwa hadis ini adalah hadis palsu ialah ketika satu, terjadinya kerancuan lafal dan maknanya hadis. Kemudian yang kedua, isinya bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti, bertentangan dengan fakta yang dapat dicendera oleh manusia. Yang ketiga, bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma yang pasti. Nah, yang keempat, cirinya adalah bertentangan dengan fakta sejarah yang pasti kebenarannya. Kemudian yang kelima, biasanya nih yang paling banyak ya daripada hadis palsu adalah menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amalan yang terlalu ringan, atau ancaman yang terlalu besar untuk perkara yang sepele. Nih contoh nih ya. Contoh daripada hadis palsu. Saya kutip dari ceramahnya dan juga bukunya almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, ya. Beliau adalah ahli hadisnya Indonesia, almarhum. Beliau menyatakan bahwa contoh daripada hadis palsu, ketika masuk bulan Rajab, banyak beredar hadis-hadis palsu di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, ya. Banyak orang yang menyampaikan dakwahnya lewat WhatsApp. Dia katakan, barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia akan membuka 1 pintu surga. Barang siapa yang puasa 2 hari di bulan Rajab, maka dia akan membuka 2 pintu surga. Kemudian barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka dia akan membuka pintu surga dari mana saja dia suka. Nah, itu beredar tuh, ya, mengatasnamakan Rasulullah gitu ya, berdakwah untuk orang puasa di bulan Rajab, padahal itu adalah hadisnya hadis palsu. Ya, itu dilihatnya apa? Dilihatnya sangat sepele, tapi pahalanya langsung meraih surga. Bandingkan dengan hadis sahih, teman-teman. Ketika Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Ini hadis sahih. Barang siapa yang berpuasa ya Ramadan, bulan Ramadan, imanan, dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan dengan mengharap ridho Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Ya, itu pun dosanya hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tetap harus melewati lembaga yang bernama taubatan nasuha. Itu hadis sahih. Lah ini kok ada hadis baru puasa 1 hari, itu juga puasanya puasa sunnah, langsung masuk 1 pintu surga. Nah, itu ya. Jadi pahalanya sangat perbuatannya sepele, hanya 1 kali puasa sunnah,
pahalanya sangat besar sekali, yaitu langsung masuk ke dalam surga. Sedangkan hadis yang sahihnya puasa puasa Ramadan sebulan penuh itu pun mengharap ridho Allah, kemudian dengan iman ya itu mendapatkan ampunan, itu pun ampunan yang dosa-dosa yang kecil-kecil saja. Nah, itu contoh daripada hadis palsu. Jadi pahalanya amalannya sedikit, pahalanya sangat besar sekali. Kemudian teman-teman, contoh juga daripada hadis palsu ya di bulan Ramadan misalnya disebutkan ya, tadi saya sampaikan contoh hadis palsu, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Dia sampaikan bahwa hadis Rasul ya. Banyak penceramah-penceramah menyatakan ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbahagia gembira masuk Ramadan maka akan diharamkan api neraka. Nah, ternyata telisik punya telisik ya, setelah diteliti ternyata hadisnya bermasalah, hadisnya hadis palsu atau hadis maudhu ya. Kenapa kok orang baru gembira doang kemudian bisa terbebaskan dari neraka? Padahal yang paling gembira ketika Ramadan datang siapa? Satu, tukang es kelapa ya. Kemudian yang kedua tukang baju koko gitu kan. Kemudian tukang korma gitu kan. Nah, itulah mereka orang-orang yang bahagia. Nah, gitu. Itu banyak beredar di masyarakat, populer di masyarakat, padahal itu adalah hadisnya hadis palsu. Jadi, kalau teman-teman sudah paham ini, bagi teman-teman yang ngajar atau penceramah ya, tidak boleh lagi menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, nggak boleh. Berarti kamu sama saja ya mengatasnamakan Nabi atau berbohong atas nama Nabi. Tuh, gitu ya. Hati-hati. Kemudian ketika puasa dikatakan naumus shaim ibadah. Nah, ada penceramah yang mengatakan tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Gimana orang tidur kok ibadah? Ibadah itu kan ada usaha untuk melawan hawa nafsu. Bagaimana bisa orang yang tidur kemudian dikatakan ibadah? Kan gitu, ya. Maka itulah bertentangan tadi. Salah satu ciri yang ketiga, lihat tuh, bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma. Gitu ya. Dia katakan bahwa Rasul bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, padahal itu bukan ya, sama sekali bukan hadis Rasul ya, itu termasuk daripada hadis palsu. Oke, sampai sini bisa difahami teman-teman? Bisa. Oke, lanjut ya. Oke, baik, lanjut. Bagaimana penanggulangan daripada hadis palsu tadi? Ya, yang pertama memelihara sanad hadis. Kita harus pahami sanadnya, mata rantainya ya. Sanad itu orang yang membawa berita tadi ya, orang yang menyampaikan kepada matan. Nah, kita pelihara sanadnya, siapa-siapa orangnya. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada juga Sunan Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan lain sebagainya, itu sudah enak kita. Oh, ternyata dalam kitab Sahih Bukhari ini hadisnya sahih kayak gitu ya. Kalau di dalam hadis Sahih Muslim juga insya Allah sudah sahih, karena beliau ini Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini dengan ketatnya menyeleksi hadis-hadis, kemudian ini dikatakan hadis sahih ataukah hadis hasan ataukah hadis dhaif ya. Dan sama sekali teman-teman tidak akan menemukan hadis-hadis palsu tadi, contoh-contoh hadis palsu tadi yang Bapak sebutkan di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim ya. Kemudian cara penanggulangannya yang kedua adalah meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis. Ada penelitian hadis itu ya. Peneliti hadis itu biasanya dia lihat matannya. Misalnya dia teliti hadis tentang azan di telinga kanan, kemudian qomat di telinga kiri pada bayi yang baru lahir. Nah, di situ kemudian dicari tuh hadis-hadisnya. Lalu dicari sanadnya. Oh, ini dari si anu, maka dilihat bagaimana sifat-sifat sanadnya, sifat-sifat orangnya, sifat-sifat perawinya. Kalau kemudian ditemukan ada perawi yang berdusta, yang fasik, yang senantiasa melakukan dusta, maka kemudian dengan mudahnya para peneliti ini mengklaim bahwa hadis ini tidak valid ya. Kemudian yang ketiga, menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis ya. Ini kita harus
membasmi atau memperingati atau menasehatilah minimal kepada para orang-orang, para guru, para penceramah yang melakukan atau berceramah kemudian menyatakan itu hadis Rasul padahal itu bukan hadis Rasul. Yang keempat, menerangkan keadaan para perawi, dan yang kelima, membuat kaidah-kaidah untuk menentukan hadis maudhu. Nah, itu secara gampang ya teman-teman bisa beli bukunya almarhum Kiai Ali Mustafa Yakub ya, judulnya Hadis-hadis bermasalah dan juga hadis palsu seputar Ramadan. Nah, kemudian upaya ulama hadis untuk membendung daripada hadis palsu itu, yang pertama, keharusan mengisnadkan, menjelaskan sumber hadis. Makanya tadi kan waktu kemarin saya katakan ulama hadis menyatakan ya Ibnu Musayyab, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, maka banyak orang yang berkata sesuka hatinya gitu. Dia mengatakan ini hadis Nabi padahal itu bukan hadis Nabi. Kemudian yang kedua, upaya ulama adalah semaraknya aktivitas ilmiah dan pembuktian hadis. Yang ketiga, memburu para pemalsu hadis. Yang keempat, menjelaskan perilaku para perawi. Dan yang kelima, membuat kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Ya. Kesimpulannya, ya, bahwa hadis maudhu adalah hadis palsu yang diriwayatkan seorang yang disandarkan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadisnya palsu, padahal Rasul tidak pernah mengatakan itu. Lalu orang menyatakan itu dan disandarkan atas nama Rasulullah. Rasulullah bersabda loh. Nah, padahal Rasul tidak pernah bersabda itu. Nah, itulah yang disebut dengan hadis maudhu. Kemudian hadis maudhu merupakan hadis yang paling lemah dengan periwayatan yang paling jelek. Ya. Kalau hadis dhaif dia hanya lemah saja. Ya. Karena ada periwayat yang tidak sikoh. Tapi kalau hadis palsu dia benar-benar jelek. Kenapa? Karena dia berdusta atas nama Nabi. Kemudian yang ketiga, hadis maudhu dapat diidentifikasikan melalui perawi, sanad, dan isi hadisnya. Jadi bisa kita identifikasi hadis ini palsu atau tidak. Satu dari sanad, yang kedua dari matannya, dari isinya. Kalau matannya, isinya, amalannya sedikit, kemudian pahalanya sangat besar, itu sudah bisa kita identifikasikan sebagai hadis palsu. Ya, baik teman-teman. Inilah video tentang hadis palsu atau hadis maudhu. Mudah-mudahan kita dapat memahami, kita dapat mengerti, dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang nasirus sunnah, ya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dan jangan sampai kita termasuk orang yang memalsukan hadis, karena akan mendapatkan ancaman. Orang yang mengatasnamakan Rasul, maka tempatnya di dalam api neraka. Nauzubillah. Ya, ini saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.